Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 32. Melanjutkan cerita sebelumnya. Si kecil cantik, jangan menangis, dia sudah mati. Suara lemah dari Kaisar Beizu mengandung penegasan, dan kamu, sekarang semua milik Kaisar ini. Tanpa menunggu kata-kata Kaisar Agung Beizu, tiba-tiba, Sue Zian, yang sudah menangis, menemukan sesuatu, matanya melebar dengan air mata, dan dia melihat ke langit dengan gembira. Tan Yun tidak mati, dia telah mendengar kata-kata kita. Lihat itu. Setelah mendengar ini, para wanita melihat ke langit. Pada saat berikutnya, ketika para wanita sangat gembira, dalam tatapan ngeri dan tidak dapat dipercaya dari Kaisar Agung Beizu, sebuah bola cahaya putih susu yang memancarkan nafas kehidupan yang kuat muncul di langit. Itulah sumber cahaya yang digunakan sang suami, dan sang suami benar-benar tidak mati. Sen Subing mengungkapkan kegembiraan dari lubuk hatinya dalam air matanya. Ledakan. Dengan suara bumi, sumber cahaya meledak, dan cairan cahaya putih susu langsung menyelimuti Tan Yun. Ketika para wanita Sen Subing menangis kegirangan, lengan Tan Yun yang hilang bermunculan seperti rebung setelah hujan. Pada saat yang sama, daging dan darah yang hilang di permukaan tubuhnya dengan cepat terlahir kembali. Setelah bernafas pendek, Tan Yun tidak hanya utuh, tetapi energi leluhur yang dikonsumsi di kolam spiritual juga penuh dan kembali ke kondisi puncaknya. Sisa ini tidak hanya menampilkan sangkar ruang dan pembalikan waktu, tetapi juga menampilkan sumber cahaya. Kaisar Beizu terkejut, dan firasat buruk muncul secara spontan. Dia tahu betul bahwa Tan Yun akan kembali ke kondisi puncaknya setelah menggunakan sumber cahaya, dan dia tidak hanya terluka parah, tetapi hanya 10% dari kekuatan leluhur di kolam spiritual yang tersisa. Ada 3 pilihan di depannya. Pertama, minum pil untuk memulihkan kekuatan leluhur dari kumpulan roh menjadi 30%, lalu gunakan formula ke-9 dari kekuatan magis pamungkas seni pedang primordial. Konsekuensinya adalah dia membunuh Tan Yun sendiri, dan kemudian kekuatan leluhur di kolam spiritual habis, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri kembali ke kota leluhur Beizu, dan dia akan dibunuh oleh Xiao Zixi di ranah leluhur tertinggi. Kedua, dia mengambil istri Tan Yun secepat mungkin untuk memaksanya dan memaksanya untuk tunduk. Tapi Kaisar Beizu khawatir, jika Tan Yun bunuh diri tanpa menghiraukan keselamatan istrinya, apa yang bisa dia lakukan? Ketiga, dia dengan cepat melarikan diri ke kota leluhur Beizu dan membunuh Tan Yun setelah dia sembuh dari luka-lukanya. Antara petir dan api, 3 pilihan terlintas di benak Kaisar Beizu. Dia diam-diam berkata, dikatakan bahwa setelah menggunakan pembalikan waktu, sangkar ruang, dan sumber cahaya, tidak ada yang dapat menggunakannya dalam waktu 1 tahun. Demi keamanan, saya mungkin juga meminum pil untuk memulihkan kekuatan leluhur di kolam spiritual menjadi 30%, dan kemudian melarikan diri ke kota. Setelah pulih dari luka di senjata ajaib ruang dan waktu, saya pasti bisa membunuh Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Kaisar Agung Beizu membalik tangan kanannya, dan segenggam pil muncul di tangannya. Saat dia menelannya ke perutnya, dia naik ke langit, berbalik dan melarikan diri menuju kota leluhur Beizu, sambil melihat ke jenderal penjaga, meraung, cepat buka gerbang kota, cepat. Bukan karena Kaisar Beizu tidak dapat membuka formasi pertahanan, tetapi jika dia tidak memiliki token, dia akan membutuhkan setidaknya 1 saat, tetapi 1 momen sudah cukup bagi Tan Yun untuk mengejar ketinggalan. Jadi dia cemas. Bawahan patuh. Penjaga itu sibuk menawarkan token identitasnya. Ketika dia hendak membuka gerbang kota, Tan Yun, yang tingginya 560.000 meter, bangkit dari tanah, tidak dapat menyapa Putri Sen Subing. Melakukan langkah hongmeng, menuju Kaisar Beizu. Kaisar mengejarnya dan meraung, penjaga kota akan mendengarkan, selama kamu tidak membuka gerbang kota, aku dapat membunuh Kaisar Agung Beizu. Kaisar Agung Beizu tidak tahu berterima kasih dan tidak hanya dengan kejam membunuh ayah Sisi, Xiao En, tetapi juga membunuh kakekku Kaisar Dao yang abadi dan dewa kuno abadi yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu masih memiliki sedikit hati nurani, jangan buka gerbang kota.
Selama kamu tidak membuka gerbang kota, aku, Tan Yun, berjanji akan memberimu kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Mendengar itu, penjaga akan khawatir dia akan dikendalikan oleh mata Dewa Tan Yun. Dia menutup matanya dan berkata dengan keras, Tan Yun, tapi aku juga berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan orang-orangmu di masa lalu. Apakah kamu benar-benar memberiku kesempatan untuk menjadi manusia lagi? Aku, Tan Yun, selalu berbicara dengan baik. Tan Yun mati-matian menggunakan langkah sucinya untuk mengejar Kaisar Beizu, tetapi kecepatannya 10% lebih lambat. Tan Yun tahu bahwa jika dia ingin membunuh Beizu besar hari ini, dia harus mengatakan pertahankan penguasa kota. Jika tidak, begitu Beizu besar memasuki kota leluhur Beizu dan memasuki senjata ajaib ruang waktu mustar untuk memulihkan luka-lukanya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Persetan dengan ibumu. Kaisar Agung Beizu, yang hendak melarikan diri keluar kota, melihat bahwa penguasa kota yang bertahan tidak membuka gerbang kota untuk dirinya sendiri, paru-parunya meledak, dan dia meraung dengan suara serak, apakah kamu ingin memberontak dan mati? Buka gerbang kota untuk Kaisar dengan cepat, jika tidak, Kaisar akan membantai seluruh klanmu. Kaisar memerintahkanmu untuk membuka gerbang kota. Pada saat ini, teriakan Tan Yun kembali terdengar di telinga Beck, jika kamu masih memiliki sedikit hati nurani, kamu tidak dapat membukanya untuknya. Selama kamu tidak membuka gerbang kota, aku bisa membunuhnya. Lalu, lepaskan klanmu dan beri kamu kesempatan untuk menjadi manusia lagi. Kamu harus memikirkannya sendiri dengan hati-hati. Ketika penjaga kota ragu-ragu, Kaisar Beizu meraung, kamu telah mendengar Kaisar dengan jelas. Kaisar baru saja meminum pilnya. Alasan mengapa dia tidak melawan Tan Yun dengan tegas adalah karena begitu Kaisar menggunakan kekuatan supernatural tertinggi, konsekuensinya apakah kematiannya atau kematianku? Ya, Tan Yun benar. Jika Kaisar mati, kamu bisa menjadi manusia lagi, dan sukumu bisa diselamatkan. Tapi kamu harus berpikir jernih. Jika kamu tidak membuka gerbang kota, begitu Kaisar tidak mati, kamu dan kamu suku itu akan berakhir dengan buruk. Jiang Lun, apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Buka untuk Kaisar ini. Kaisar ini bersumpah, apakah kamu masih tidak percaya pada Kaisar ini? Mendengar ini, Jiang Lun mengepalkan tinjunya, dan segera membuka matanya dan menggelengkan kepalanya, maaf, bawahan tidak bisa membuka gerbang kota. Sebenarnya, ketika bawahanmu mengikutimu dan memburu protos kuno yang abadi, mereka tidak mau, tetapi mereka tidak berani marah, apalagi berbicara. Kedepan, Senior Xiaoen dari kuil Beizu memiliki anugerah penyelamat hidup untuk kakek bawahannya. Tanpa Tuan Istana Xiao, tidak akan ada bawahan. Tapi kamu seharusnya tidak membunuh dermawan keluarga Jiangku dengan kejam untuk mendapatkan pengetahuan unik kuil Beizu. Bawahan telah melakukan banyak kesalahan dalam hidup ini, tetapi bawahan yakin bahwa apa yang mereka lakukan hari ini tidak akan salah lagi. Mendengar ini, Kaisar Agung Beizu memuntahkan darah, bajingan, kamu pengkhianat, kamu harus tahu bahwa di kota leluhur Beizu telah berpartisipasi dalam pembantaian para dewa kuno yang abadi. Jika kamu tidak membuka gerbang kota, begitu Kaisar meninggal, Tan Yun pasti akan membantai kota. Dan mulai sekarang, tanah airmu dihancurkan di dinasti leluhur Beizu, dan kamu adalah orang berdosa selama berabad-abad. Buka untuk Kaisar. Jiang Lun tiba-tiba berlutut dari atas kota, dan bersujud, maaf, bawahan mengakui bahwa mereka akan menjadi pendosa dari dinasti leluhur Beizu. Namun, jelas salah untuk membantai dewa kuno abadi. Petik 2. Kamu bajingan, jika Kaisar tidak mati hari ini, kamu akan sesak, dan semua orangmu akan mati. Kaisar Agung Beizu meraung, sekarang para dewa dari seluruh kota mengikuti perintah, bunuh Jiang Lun dengan segala cara, ambil kembali tokennya, dan buka gerbang kota. Para dewa di langit di atas kota leluhur Beizu menjerit dan membunuh Jiang Lun satu demi satu, karena mereka tahu bahwa jika gerbang kota tidak dibuka, begitu Kaisar Beizu mati, mereka juga akan mati. Pencuri Jiang Lun, serahkan token itu kepada penguasa kota. Pada saat ini, raungan tua terdengar, penguasa kota-kota leluhur Beizu, San Han, memancarkan aura ranah leluhur Tao, memegang pedang dewa. Ketika dia membunuh Jiang Lun, dia berteriak, Kaisar akan menghentikan amarahnya dan turun. Hahaha, kamu baik, bunuh Jiang Lun dengan cepat dan buka gerbang kota. Kaisar Agung Beizu tertawa dan terbang menuju gerbang kota.
Jiang Lun menatap Zhan Han yang terbunuh, wajahnya berubah drastis. Mengetahui bahwa dia sama sekali bukan lawannya, dia memandang Tan Yun dan berteriak dengan suara serak. Tan Yun, maafkan aku. Aku menyesali orang-orang yang membantai sukumu saat itu, tapi tolong ingat bahwa perintah militer itu seperti gunung, dan aku tidak bisa menolaknya. Ada banyak orang sepertiku yang tahu bahwa kamu seharusnya tidak membunuhmu dewa kuno yang abadi, tapi kami tidak punya pilihan. Karena jika kita tidak mematuhi perintah militer, kita akan dihukum oleh 9 klan oleh Kaisar Agung Beizu. Saya mohon, ketika Anda menghancurkan kota leluhur Beizu, tolong biarkan dinasti leluhur Beizu, jangan melakukan pembunuhan lagi pula, mereka semua adalah orang yang hidup. Saya mohon padamu. Jiang Lun membumbung tinggi ke langit dari puncak menara, melayang dalam kehampaan, dan tiba-tiba berlutut ke arah Tan Yun. Aku terpaksa tak berdaya untuk seluruh alam ilahi Beizu, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan rakyatmu. Tolong beri mereka jalan keluar. Saat Jiang Lun berteriak, air mata menyalahkan diri sendiri keluar dari matanya. Sebelum Tan Yun dapat berbicara, langkah Jiang Lun selanjutnya menggerakkan Tan Yun. Ledakan. Itu adalah Jiang Lun yang menghadapi penguasa kota yang terbunuh dan menelan token di mulutnya, lalu meniup kolam roh. Dalam kebisingan yang memekakan telinga, token dan Jiang Lun berubah menjadi kehampaan. Melihat token itu dihancurkan, Kaisar Besar Beizu sangat marah hingga dia memuntahkan darah lagi, karena dia tahu bahwa begitu token itu dihancurkan, dia tidak punya cukup waktu untuk membuka formasi pertahanan yang hebat. Aku tidak bisa menahannya, karena aku tidak bisa kembali ke kota, Kaisar akan bertarung. Kaisar Agung Beizu melesat sejauh 600.000 kaki. Dia berbalik dengan pedang ajaib dan menatap Tan Yun yang mengejarnya. Mata raksasa itu menunjukkan ekspresi bangga, Tan Yun, orang yang akan hidup sampai hari terakhir hari ini pasti bukan kamu. Tapi Kaisar ini, menghadapi provokasi Kaisar Beizu, Tan Yun menutup telinga padanya, dan dia terus melihat ke langit di atas menara yang kosong. Tidak diragukan lagi bahwa kata-kata Jiang Lun sebelum kematiannya sangat menyentuh hati Tan Yun. Untuk pertama kalinya, dia memiliki pemahaman baru tentang balas dendam, atau ini adalah pertama kalinya dia menghadapi balas dendam. Sebelumnya, dia selalu ingin membunuh semua orang yang ikut serta dalam pembunuhan suku tersebut. Dia juga tahu bahwa banyak dari mereka yang memiliki hati nurani dan dipaksa untuk berpartisipasi dalam pembantaian bangsanya sendiri, tetapi dia masih ingin membunuh mereka semua sebelumnya. Sampai hari ini, menghadapi kematian Jiang Lun, memohon untuk dirinya sendiri, Tan Yun menghela nafas dalam-dalam. Tan Yun memandang ke langit di atas menara yang sepi dan berkata dengan berat hati, Jiang Lun, oke, saya berjanji kepada Anda bahwa saya hanya akan membunuh orang yang benar-benar ingin membunuh orang saya. Saya tidak akan membunuh orang lain yang dipaksa. Inilah yang saya lakukan untuk Anda, berkomitmen. Tepat ketika Tan Yun diam-diam berpikir, Kaisar Agung Beizu yang terluka parah mengelus pedang leluhur tertinggi di tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan cemas, Kaisar ini kemungkinan besar akan jatuh hari ini. Kamu telah mengikuti Kaisar ini selama bertahun-tahun, dan Kaisar ini benar-benar enggan menanggungmu. Pedang suci 500.000 kaki mengerang pelan di tangan Kaisar Beizu. Segera, sosok lelaki tua berkabut terbang keluar dari pedang ajaib dan berlutut menuju Kaisar Beizu. Tuan, budak tua sudah siap, mari kita bunuh Tan Yun bersama dan lindungi dinasti leluhur Beizu saya. Kaisar Agung Beizu mengangguk, dan setelah menghela nafas, dia tampak serius dan berkata, perang. Itu tuannya. Setelah Kiling meluncur ke pedang ajaib, 30% dari kekuatan leluhur yang baru saja pulih di kolam roh Kaisar Agung Beizu hampir menghilang. Detik berikutnya, kekuatan leluhur Tao tertinggi, leluhur terkuat, dicurahkan dari tubuhnya yang seperti gunung. Langit menutupi matahari. Gaya pamungkas seni pedang primordial aku sendiri yang mendominasi. Perang. Kaisar Agung Beizu meraung, dan setelah memegang pedang ajaib melakukan melesat lintasan misterius, dia tiba-tiba muncul di atas Tan Yun dan menebas Tan Yun. Bom, boom. Langit luas tiba-tiba runtuh, dan di ruang hitam besar, hanya ada satu cahaya yang mencapai 30 juta kaki yang menakutkan, dengan kilau yang menyilaukan, menelannya ke arah Tan Yun. Setelah itu, Kaisar Agung Beizu memegang pedang ajaib,
menukik ke bawah dan menghilang ke dalam cahaya pedang 30 juta kaki. Kekuatan leluhur-leluhur Dao kuno mengunci Tan Yun dengan erat, dan Tan Yun tidak bisa menghindarinya. Aura menakutkan yang memancar dari cahaya pedang sepanjang 30 juta kaki itu sekali lagi membuat Tan Yun merasakan aura kematian. Pada saat ini, Tan Yun tahu betul bahwa begitu dia tidak bisa melawan, dia tidak hanya akan dihancurkan berkeping-keping, tetapi juga dihancurkan. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, diam-diam menatap gadis-gadis itu, dengan cinta yang dalam di matanya. Segera, dia melihat ke belakang dengan tiba-tiba dan mengeluarkan suara yang memekakkan telinga seperti binatang buas, perang. Armor Hongmeng. Setelah menggunakan sumber cahaya, Tan Yun, yang kekuatannya kembali ke puncak, memadatkan Hongmeng Daojia dan mengorbankan tombak warna-warni. Tan Yun yang seperti gunung, memegang tombak warna-warni seluas 800.000 meter persegi di tangan kanannya, sekali lagi membakar jiwa suci Hongmeng Tao, kekuatannya meningkat 30%. Teknik tombak Dewa Abadi 108 jenis pengetahuan tombak jiwa. Tan Yun, dengan jiwa suci Hongmeng Tao yang terbakar di tengkoraknya, mulai menari dengan tombak berwarna-warni, seperti 108. Dia memegang tombak, naik dari lubang besar di ruang gelap ke langit, dan menghancurkan 30 juta kaki. Menusuk tombak. Kali ini, ketika Tan Yun melakukan gaya 108 jenis tombak jiwa, dia tidak menyembunyikan 107 jenis, karena itu tidak diperlukan lagi. Dia harus berusaha sekuat tenaga untuk menahan pukulan terakhir dari Kaisar Beizu. Ledakan. Cahaya tombak berwarna-warni sepanjang 3 juta meter pertama meledak berkeping-keping saat bertemu dengan cahaya pedang sepanjang 30 juta meter. Setelah makan yang samar-samar tak terduga, bang 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 bang, setelah dia meledakkan ratusan lampu tombak warna-warni, napasnya turun tajam. Tan Yun, Kaisar ini tidak percaya kamu tidak mati kali ini. Dalam jarak 30 juta kaki dari cahaya pedang, ada suara lama tentang kelemahan dan niat membunuh Kaisar Besar Beizu. Setelah 5 semburan cahaya tombak warna-warni, auranya anjlok lagi, dan akhirnya dia membanting tubuh asli Tan Yun. Di bawah. Bahkan jika aku mati, kamu tidak bisa hidup. Tubuh asli Tan Yun menggunakan gaya 1/108, yang melepaskan tombak warna-warni yang paling kuat. Ledakan. Dalam suara memekakkan telinga, ketika cahaya tombak warna-warni Tan Yun dan 30 juta cahaya pedang Zhang saling menyerang, itu hancur. Dan setelah cahaya pedang 30 juta Zhang menjadi redup, itu menyerang Tan Yun lagi. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, fitur wajah Tan Yun terpelintir dan dia meraung, mengangkat tombak warna-warni dengan tangan rata untuk memblokir. Kapan? Cahaya bilah menabrak tombak ilahi yang berwarna-warni dan meledak terbuka. Tiba-tiba, kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke lengan Tan Yun di sepanjang tombak. Ah! Tan Yun tidak bisa membantu tetapi menjerit, tangan dan lengannya tidak tahan dengan masuknya kekuatan yang menakutkan, dan pecah berkeping-keping. Bang! Wow! Tombak ilahi yang berwarna-warni jatuh dan mengenai dada Tan Yun dengan keras. Di tengah suara keras, baju besi tahu di tubuh Tan Yun meledak seperti keramik. Retakan. Beberapa tulang rusuk di dada Tan Yun patah oleh tombak warna-warni. Organ dalamnya bergetar hebat, dan darah menyembur dari mulutnya, seperti layang-layang dengan benang putus jatuh. Pergi ke neraka. Pada saat ini, 600.000 kaki Kaisar Beizu menukik dari cahaya pedang yang hancur, menghabiskan seluruh kekuatannya, memegang pedang ajaib, dan menebas kepala Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun dan Kaisar Beizu masih berada di lubang besar di ruang gelap. Xiao Zixi dan yang lainnya tidak dapat lagi melihat situasi di dalam. Para wanita menahan napas, dan air mata dipenuhi dengan antisipasi dan ketakutan. Mengharapkan Tan Yun untuk membunuh Kaisar Beizu, takut Tan Yun akan bertemu secara tidak sengaja. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun jatuh ke dalam lubang besar di ruang gelap, jika kepalanya dipukul, dia akan hancur. Pada saat dia akan mati, Tan Yun menggunakan mata Dewa Hongmengnya, tetapi Kaisar Agung Beizu kembali normal setelah hanya sesaat tertegun, dan terus menebasnya dengan pedang saat dia jatuh. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu, kamu sudah mati. Kaisar Agung Beizu tersenyum galak, seolah-olah dia telah melihat Tan Yun dibunuh. Bermimpi, Tan Yun yang jatuh berteriak, "Binger, cepat!" Mengikuti perintah Tan Yun, tepat ketika telapak tangan kirinya pecah berkeping-keping,
Api es Hongmeng yang telah menembus tubuh Tan Yun terbang keluar dari mulutnya dan tiba-tiba berubah menjadi gunung es setinggi puluhan juta kaki. Ledakan. Wow! Kaisar Agung Beizu menghancurkan gunung es itu berkeping-keping. Dia, yang terluka parah, memuntahkan darah dari kehampaan, dan menghancurkan Tan Yun yang jatuh dengan pedang lagi. Pada saat ini, Tan Yun, yang akhirnya melepaskan kekuatan jatuhnya, menyemburkan kekuatan Agung Hongmeng, tubuhnya melesat, dan setelah menghindari tebasan yang berbahaya dan berbahaya, melesat muncul di utara. Di atas kepala Kaisar Bisu. Kirim ke Laozi. Tan Yun meraung, tubuhnya berjatuhan di udara, dan muncul di samping Kaisar Beizu, kaki kanannya mencambuk lengan kanannya sambil memegang pisau. Tidak. Kaca. Dalam erangan seperti babi, tulang lengan kanan Kaisar Beizu patah, dan tangan yang patah serta pisau ajaib terbang menjauh dari tubuh.